Italia tak izinkan Ukraina gunakan senjata pasokannya serang Rusia. Konstitusi Italia tidak mengizinkan Roma mengirim tentaranya ke Ukraina. Juga tidak mengizinkan Kiev menggunakan senjata yang diterima dari Italia untuk menyerang wilayah Rusia. Kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani pada Jumat, tidak mungkin bagi Italia untuk mengirim tentara ke Ukraina. Juga bagi Ukraina untuk menggunakan senjata kami di Rusia karena menurut konstitusi kami. Tidak mungkin untuk melakukannya, kata Tajani menjelang pertemuan informal para diplomat penting NATO di Praha. Dia menjelaskan bahwa tidak mungkin menggunakan senjata Italia di Rusia karena negara itu tidak sedang berperang melawan Rusia. Kami membela Ukraina, tapi ini tidak sama. Pasal 11 dalam institusi kami melarang berperang dengan negara lain, tambah Tajani. Pada Senin, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa Ukraina memiliki hak untuk menyerang target militer Rusia. Dia menambahkan beberapa sekutu NATO telah mencabut larangan menyerang dan menambahkan bahwa waktunya telah tiba untuk mempertimbangkan juga mencabut pembatasan lainnya. Sebelumnya pada 3 Mei, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan bahwa Kiev memiliki hak untuk menggunakan senjata yang dipasok Inggris untuk menyerang wilayah Rusia. Moskow memperingatkan bahwa mereka dapat menargetkan setiap fasilitas dan peralatan militer Inggris di wilayah Ukraina dan sekitarnya jika Ukraina menyerang Rusia dengan senjata yang dipasok Inggris. Kamis, Politico melaporkan, mengutip 4 pejabat Amerika Serikat yang mengerti masalah itu, bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden secara diam-diam mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang dipasok AS untuk menyerang Rusia, tetapi hanya dekat Kharkov atau Kharkiv. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide pada Kamis mengatakan dapat diterima jika Kiev menggunakan senjata yang diterimanya dari negara barat untuk menyerang sasaran militer di wilayah Rusia. Presiden Finlandia Alexander Stubb juga mengatakan pada Jumat bahwa tidak masalah bagi Ukraina untuk menggunakan senjata yang diterimanya dari negara-negara barat untuk menyerang wilayah Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Moskow mengikuti pernyataan mengenai serangan di wilayahnya setelah beberapa negara yang saat ini memasok senjata ke Ukraina mulai mendukung gagasan tersebut. Dia memperingatkan bahwa negara-negara NATO harus menyadari apa yang mereka lakukan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Selasa bahwa akan ada konsekuensi serius jika negara-negara barat mengizinkan Ukraina menggunakan senjata mereka untuk menyerang target-target di Rusia, sebagaimana yang diinginkan oleh Kiev. Peringatan itu dikeluarkan setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Ukraina seharusnya diperbolehkan untuk menetralkan pangkalan militer Rusia, di mana tentara Kremlin menembakkan rudal-rudal ke Ukraina. Ungkapan tersebut juga datang di saat Presiden Volodymyr Zelensky mendesak dunia agar tidak lelah oleh perang di Ukraina. Komentar Putin itu muncul setelah sejumlah anggota NATO dan juga kepala aliansi tersebut, Jens Stoltenberg, telah mendesak agar Ukraina diizinkan menggunakan senjata mereka untuk meningkatkan serangan ke wilayah Rusia. Setelah perang berjalan selama lebih dari 2 tahun, peningkatan yang terus-menerus ini bisa mengarah pada konsekuensi yang serius, kata Putin dalam kunjungannya ke Uzbekistan. Di Eropa, khususnya di negara-negara kecil, mereka seharusnya waspada dengan apa yang mereka mainkan, kata dia sambil menyebut bahwa banyak negara Eropa memiliki wilayah kecil dan populasi yang padat. Dan faktor ini yang harus tetap mereka pikirkan sebelum mereka berbicara tentang menyerang masuk ke dalam wilayah Rusia. Ini adalah suatu hal yang serius, kata dia lagi. Dia juga menambahkan bahwa meskipun pasukan Ukraina melakukan serangan-serangan itu, pertanggungjawaban tetap ada pada negara barat yang memasok senjata bagi Ukraina. Putin juga mengatakan bahwa ketika dia percaya para instruktur militer barat sudah berada di Ukraina dan beroperasi dengan menyamar sebagai tentara bayaran. Upaya apapun yang dilakukan oleh negara-negara itu untuk mengirim tentara secara resmi akan menjadi eskalasi lain dan langkah maju lain menuju konflik serius di Eropa, menuju sebuah konflik global.
Komandan tertinggi Ukraina mengumumkan pada Senin bahwa pembicaraan tengah berlangsung dengan Perancis terkait pengiriman instruktur militer ke negara itu. Putin memperingatkan bahwa kami akan melakukan apa yang menurut kami perlu lakukan terlepas siapa yang berada di wilayah Ukraina. Kepala Hubungan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan setelah mengadakan pertemuan Menteri Pertahanan Uni Eropa di Brussels, bahwa negara-negara Eropa masih berbeda pendapat terkait pengiriman instruktur militer ke Ukraina. Negara-negara termasuk Jerman menolak untuk mengambil langkah lebih jauh karena mereka khawatir berpotensi menyeret mereka lebih dekat ke konflik langsung dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Negara-negara Uni Eropa telah melatih 50.000 tentara Ukraina di luar wilayah yang dilanda perang itu di bawah misi luas blok tersebut yang dimulai pada 2022. Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Pietro Parolin pada Kamis memperingatkan bahwa serangan apapun oleh Ukraina terhadap Rusia dengan pasokan senjata dari NATO dapat menyebabkan eskalasi tak terkendali bagi konflik kedua negara itu. Masyarakat internasional baru-baru ini membahas mengenai kemungkinan mengizinkan penggunaan senjata yang dipasok NATO oleh Ukraina untuk digunakan di wilayah Rusia. Saya percaya ini harus menjadi perhatian semua orang yang peduli nasib dunia kita. Ini dapat memicu ketegangan yang tidak dapat dikendalikan siapapun. Komandan tertinggi Ukraina mengumumkan pada Senin bahwa pembicaraan tengah berlangsung dengan Perancis terkait pengiriman instruktur militer ke negara itu. Putin memperingatkan bahwa kami akan melakukan apa yang menurut kami perlu lakukan terlepas siapa yang berada di wilayah Ukraina. Kepala Hubungan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan setelah mengadakan pertemuan Menteri Pertahanan Uni Eropa di Brussels, bahwa negara-negara Eropa masih berbeda pendapat terkait pengiriman instruktur militer ke Ukraina. Negara-negara termasuk Jerman menolak untuk mengambil langkah lebih jauh karena mereka khawatir berpotensi menyeret mereka lebih dekat ke konflik langsung dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Negara-negara Uni Eropa telah melatih 50.000 tentara Ukraina di luar wilayah yang dilanda perang itu di bawah misi luas blok tersebut yang dimulai pada 2022. Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Pietro Parolin pada Kamis memperingatkan bahwa serangan apapun oleh Ukraina terhadap Rusia dengan pasokan senjata dari NATO dapat menyebabkan eskalasi tak terkendali bagi konflik kedua negara itu. Masyarakat internasional baru-baru ini membahas mengenai kemungkinan mengizinkan penggunaan senjata yang dipasok NATO oleh Ukraina untuk digunakan di wilayah Rusia.